Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Dwi Yulianti MKom. Saya adalah dosen dari program studi Sistem Informasi Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIT. Saat ini saya masih aktif mengajar dengan jabatan fungsional asisten ahli TMT mulai 1 April 2017. Setiap semesternya saya diberikan amanah untuk mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya adalah mata kuliah perancangan dan pemrograman web, kemudian ada perancangan database dan implementasi, ada rekayasa perangkat lunak, ada e-commerce, dan ada mata kuliah sistem basis data. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang biasa saya ampu di semester genap, yaitu mata kuliah perancangan dan pemrograman web. Nah, untuk mata kuliah perancangan dan pemrograman web itu sendiri adalah mata kuliah untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika, di mana mereka mengambil mata kuliah ini pada semester 4. Nah, mata kuliah perancangan dan pemrograman web ini biasanya akan diambil oleh mahasiswa berdampingan dengan mata kuliah project 2. Jadi nanti apa yang dipelajari di mata kuliah perancangan dan pemrograman web, mereka akan menghasilkan portofolio atau karya atau website itu nanti akan dipresentasikan di mata kuliah project 2-nya. Nah, untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah perancangan dan pemrograman web ini adalah mahasiswa mampu menerapkan bahasa pemrograman ya dalam bentuk website. Jadi outputnya adalah mahasiswa akan menghasilkan atau dapat membuat website dinamis yang nanti bisa diakses oleh orang dengan menggunakan media internet. Nah, untuk materi yang disampaikan pada mata kuliah perancangan dan pemrograman web ini ada 14 kali pertemuan untuk materi pelajaran, dan ada 2 pertemuan itu untuk ujian, yaitu UTS dan UAS, sehingga total dari selama satu semester jumlah perkuliahannya adalah 16 kali pertemuan. Nah, untuk materi pembelajaran atau materi pokok yang diajarkan di setiap semesternya itu ada bertahap ya. Yang pertemuan pertama mahasiswa akan diberikan materi mengenai teknologi internet dan pengenalan web. Kemudian diikuti di pertemuan kedua masuk ke pengenalan dasar-dasar HTML. Pertemuan ketiga mahasiswa akan diajarkan mengenai penggunaan tag-tag HTML, dimana di sini nanti akan dikenalkan apa saja bahasa-bahasa atau tag-tag HTML yang nanti biasa digunakan untuk membangun sebuah website. Di pertemuan keempat, mahasiswa akan mempelajari mengenai halaman web interaktif dengan menggunakan image dan link. Kemudian lanjut di pertemuan ke-5, mahasiswa akan mempelajari mengenai membuat link lanjutan dan membuat tabel dengan menggunakan HTML. Pertemuan ke-6, mahasiswa akan membuat tabel lanjutan dan menggunakan frame atau iframe dalam halaman website. Dilanjutkan di pertemuan ke-7, mahasiswa akan mempelajari pengenalan dan pembuatan form online beserta elemen-elemen pendukung form online. Nah, dilanjutkan di pertemuan ke-8, mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester di sini biasanya akan diberikan soal praktek. Mahasiswa akan menerapkan apa yang sudah dipelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Selanjutnya, setelah UTS, di pertemuan ke-9, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar CSS atau Cascading Style Sheet.
Nanti apa saja kegunaan CSS, kemudian bagaimana penerapannya. Nah, itu akan dipelajari di pertemuan 9. Lanjut di pertemuan 10 masih membahas mengenai CSS. Nanti mahasiswa akan diajarkan mengenai bagaimana melakukan layouting dengan menggunakan CSS. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-11 mahasiswa akan mempelajari mengenai JavaScript. Di pertemuan 12 mahasiswa akan belajar mengenai pengenalan jQuery. Pertemuan ke-13 mahasiswa masuk ke materi mengenai pengenalan PHP. Nah, kemudian lanjut di pertemuan ke-14 mahasiswa akan diajarkan atau mempelajari pengenalan MySQL, yaitu basis data, sehingga nanti sudah masuk ke perancangan web dinamis ya, karena sudah menggunakan basis data. Nah, di pertemuan ke-15 mahasiswa akan diberikan kuis atau review ya, kuis persiapan untuk menghadapi ujian akhir semester dan review dari materi pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14. Jadi di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-15 itu mahasiswa akan diberikan soal kuis untuk melihat sejauh mana mahasiswa sudah menerima materi yang disampaikan oleh dosen. Dan di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 16, mahasiswa akan ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini nanti akan diadakan presentasi dan pembuatan website itu sendiri. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan berikutnya pada mata kuliah yang saya ampu ini adalah Discovery Learning dan Small Group Discussion, di mana Discovery Learning ini metode yang biasa, yaitu ceramah ya, ceramah yang dilakukan melakukan pemaparan materi kepada mahasiswa dan dilakukan diskusi atau tanya jawab. Berhubung 2 tahun ke belakang ini memang kondisi masih pandemi, sehingga perkuliahan memang dilakukan secara online. Nah, untuk mendukung perkuliahan secara online ini, dari kampus sudah menyediakan media LMS di mana bisa diakses secara online, yaitu ikampus.itech.ac.id. Di LMS tersebut nanti tersedia beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang sistem pembelajaran. Nah, untuk Discovery Learning saya biasanya memberikan materi itu dengan cara video conference dengan menggunakan Zoom. Nanti dari video conference tersebut akan saya streaming ke channel YouTube saya, dan nanti hasilnya, linknya akan saya sematkan di LMS di bagian video, sehingga bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti conference bisa melihat siaran ulangnya melalui link yang sudah ditambahkan di e-learningnya. Kemudian untuk semua group discussion, di sini ada proses interaksi ya, interaksi dengan mahasiswa itu dilakukan secara langsung pada saat video conference, atau jika mahasiswa ingin melakukan diskusi atau tanya jawab, itu bisa juga mereka menanyakan di WA group yang sudah saya bentuk untuk kelas tersebut. Nah, untuk selain di WA group, diskusi juga dilakukan di forum yang telah tersedia di LMS-nya. Jadi interaksi dengan mahasiswa itu dilakukan secara langsung atau by text ya, yaitu WA group dan forum serta video conference. Kemudian untuk sistem penilaian. Sistem penilaian di sini diambil dari dua komponen, yaitu tugas dan ujian.
ujian ada 2 macam, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan untuk tugas itu diberikan setiap pertemuan. Nah, nanti tugas ini ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok. Untuk tugas mandiri itu akan dilihat berdasarkan mereka mengerjakan tugas dan mensubmit di LMS, dan juga bisa dilihat berdasarkan keaktifan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Nah, untuk tugas yang diberikan secara kelompok itu akan dilakukan penilaian di akhir semester, karena tugas kelompok ini based on project. Mereka akan mengerjakan atau membangun sebuah website secara berkelompok dan akan dilihat bagaimana kerjasama antar anggota kelompoknya ya, sehingga bisa menghasilkan project yang bagus ya. Jadi itu untuk penilaian, untuk sistem penilaian. Nah, kemudian berikutnya mari kita lihat untuk proses pembelajarannya ya. Rekaman pembelajaran akan saya lampirkan di video berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nih nggak ada yang nambah ya. Suara saya kedengeran jelas nggak? Kedengeran, Bu. Oke, kita mulai aja ya. Karena udah lewat 1 menit nih dari tadi saya bilang 5 menit lagi. Kita mulai untuk materi pertemuan keempat ya. Materi pertemuan ketiga kemarin itu kita berbicara mengenai bagaimana kita menambahkan gambar ya, gambar pada halaman web yang kita bangun. Nah, jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu kita berbicara mengenai bagaimana kita menambahkan gambar ya ke halaman website. Nah, untuk kita dapat menambahkan gambar ya ke halaman website, kita bisa menggunakan elemen HTML yaitu IMG dengan atribut default ya, atribut wajib yang digunakan adalah src atau source. Src nanti di sini adalah kita memanggil gambarnya ya. Nah, untuk pemanggilan gambar itu jangan lupa diperhatikan untuk path-nya. Path di situ kemarin ada 2 macam ya, absolut dan relatif. Kalau kita mau main aman, itu lebih baik gunakan link yang relatif. Tapi kalau misalkan memang kita develop webnya itu langsung di web server misalkan ya, nah kita bisa menggunakan link absolut ya, link absolut. Kalau link absolut itu diambil dari root komputer, kalau link relatif itu dilihat dari file pemanggil dan file yang akan dipanggil ya. Nah, untuk materi hari ini materinya masih ada materi gambar sedikit ya, kemudian nanti masuk ke materi link ya. PowerPoint saya sudah terlihat ya. Di sini pertemuan 4 materinya mengenai pengenalan image lanjutan dan link pada HTML. Jadi sebenarnya kalau untuk yang HTML sebelum HTML5 ya, itu image itu sudah sampai materi yang kemarin. Nah, tapi di HTML5 itu ada tambahan. Kita bisa membuat halaman web dengan membuat link mapping, atau misalkan gini, kita punya halaman web nih ya, terus ada area-area tertentu yang mau kita kasih link, tapi area dari sebagian gambar yang kita tampilkan ya. Jadi misalkan ada gambar macam-macam gitu ya, ada gambar macam-macam, tapi kita mau ngasih linknya itu cuma di bagian
bagian tertentu dari gambar yang kita tampilkan. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya image map ya. Kita bisa menggunakan image map. Jadi fungsinya dari image map itu apa? Fungsinya adalah membuat area tertentu dari gambar yang kita tampilkan di web itu bisa kita klik ya. Misalkan ada gambar apa ya? Misalkan ada gambar peta deh ya. Ada gambar peta. Nah, dari peta itu kita akan membuat misalkan gini, bagian tertentu pada saat diklik dia tampil detail untuk area tersebut. Misalkan luasnya ya atau sebaran apa kan biasanya suka ada tuh ya. Misalkan sebaran bencana alam di daerah Sumatera misalkan ya. Nanti di daerah Sumatera kan itu bagi-bagi lagi kan ada Sumatera mana. Nah, itu nanti kita bisa potong-potong, kemudian nanti dari gambar map Sumatera itu bisa kita tambahin link untuk beberapa daerah dan tujuan dari link tersebut nanti ke bagian yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kita bisa memberikan penjelasan lebih detail terhadap bagian-bagian yang ada di gambar tersebut gitu. Nah, untuk kita bisa menambahkan image map pada gambar yang kita buat, fungsi utamanya tetap kita menggunakan elemen IMG ya, IMG SRC, tapi nanti ada atribut yang nanti digunakan ya, atribut yang digunakan pada saat kita mendeklarasikan IMG SRC. Nah, di sini bisa dilihat ada atribut yang ditandai merah ya, ada use map. Nah, ada use map. Jadi bedanya itu. Kalau misalkan kita mau memberikan link tertentu pada gambar utuh yang kita tampilkan, itu kita menggunakan image map dengan menambahkan atribut di IMG-nya itu adalah use map. Nah, setelah use map itu value-nya itu diawali dengan tanda crash ya atau tanda pagar. Kemudian diikuti dengan nama map-nya. Nah, nama map ini setelah crash kan ada work map nih. Nah, nama map ini harus sama dengan yang kita deklarasikan pada saat kita membuat menggunakan tag map ya.